kami mengucapkan selamat yang bagi Anda atas hijrah Anda, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal muhajir man hajara amma haramahullah, ya. Bahwasanya muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, au manahallahu an, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Anda berhijrah dengan makna yang syar'i. Ketika Anda sudah mengenal kebaikan, Anda ingin melakukannya, lalu masa-masa yang lalu yang pernah Anda berada padanya, masa-masa gelap ketika Anda mungkin belum tahu Islam, lalu melakukan hal yang tidak bermanfaat atau bahkan yang maksiat, Anda sudi rela untuk meninggalkannya. Itu adalah nikmat yang perlu Anda sadari, perlu Anda konsisten untuk terus menjaganya. Kemudian yang berikutnya sangat benar, ya, apa yang Anda sampaikan bahwa Allah mencintai amalan-amalan yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ahabbul a'mal ilallah madimah wa inqal, atau adwamuha wa inqal, ya, dalam banyak riwayat dengan beberapa lafaz yang berbeda namun makna yang sama, yaitu amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebagian riwayat bahkan agama yang paling dicintai oleh Allah, ahabbuddin ilallah, adalah apa yang kontinu walaupun sedikit, ya, rutin walaupun sedikit. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biasanya ketika kita sudah punya niatan baik untuk berhijrah, semangat kita begitu tinggi, ya. Semangat kita untuk berubah begitu tinggi. Semangat memuncak. Dan ini satu hal yang wajar, suatu hal yang sangat pantas. Dan hanya dengan inilah memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari masa lalu kepada masa yang akan kita perjuangkan ke depan. Semangat ini perlu ditata, yang perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Stamina kita untuk beribadah harus memiliki apa yang dinamakan tulun nafas, nafas yang panjang. Jangan kita dimanfaatkan oleh syaitan yang memberikan kepada kita, menyulutkan semangat sesaat kepada kita, lalu setelah itu muncul kejenuhan, kejemuan, dan akhirnya kita futur meninggalkan lagi kebaikan-kebaikan itu. Maka memang sangat baik jika Anda mulai walaupun dengan kelihatannya perlahan, namun pasti Anda melangkah terus dengan secara teratur dan secara kontinu, dan Anda tidak berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal dan usia kita. Begitulah sikap yang baik bagi seorang mukmin. Jika ditanya amalan apa yang kecil, lalu amalan apa yang mungkin ringan dan bisa kita lakukan secara kontinu, pertama kita katakan bahwa secara umum amalan-amalan yang wajib itu mesti kita prioritaskan, ya. Amalan wajib mesti kita prioritaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsiyah yang terkenal yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada amalan yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi ketika hambaku itu melakukan apa yang aku wajibkan. Sehingga sebelum kita melakukan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang merupakan nafilah, maka prioritaskan dulu hal-hal yang wajib. Pastikan Anda sudah konsisten dengan hal-hal yang wajib. Dan di antara kewajiban yang ada, maka setelah ucapan syahadat, kewajiban solat adalah kewajiban yang paling penting. Maka mulailah Anda konsisten untuk melaksanakan ibadah yang wajib, ya. Mungkin hijrah Anda bukan berpindah dari satu agama kepada agama Islam, tapi boleh jadi walaupun sebagian kita sudah memeluk agama Islam sejak dahulu, tapi mungkin selama ini ada sebagian kita yang belum menjaga solatnya dengan baik. Maka mulailah
memperbaiki dengan ibadah solat. Mulailah dengan hal yang utama ini. Jaga terus solat anda tepat waktu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, dan beliau mencontohkan kepada kita dan mengingatkan kita untuk solat di masjid. Anda mulailah dengan, jika ya laki-laki ya, Iya, jika anda laki-laki, maka mulailah konsisten melaksanakan solat berjamaah di masjid setiap waktu 5 kali sehari semalam. Kemudian juga puasa Ramadan yang sebentar lagi akan datang, maka berazamlah bahwa Ramadan kali ini Ramadan dengan nuansa yang lain, tidak sebagaimana Ramadan sebelumnya. Anda akan berpuasa Ramadan dengan meninggalkan maksiat. Puasa tanpa maksiat lagi. Puasa tanpa hal-hal yang bisa mengurangi pahala anda dalam berpuasa. Dengan perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak pantas, tinggalkan itu semuanya, dan usahakan Ramadan kali ini Ramadan dengan ibadah yang berkualitas. Kemudian hal-hal yang lain yang wajib, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan hal-hal yang lainnya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jika ini sudah anda lakukan dengan baik, maka silahkan anda memilih ibadah-ibadah sunnah yang bisa anda konsisten dengannya. Kata Allah selanjutnya dalam hadis qudsi yang tadi kita kutipkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah seorang hamba telah memantapkan ibadah wajibnya dan Allah telah mencintainya, maka Allah bertambah cinta kepada hamba tersebut ketika hamba itu ingin menambah kedekatannya kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Amalan sunnah ini sangat-sangat banyak, ya. Maka kami nasihatkan untuk memulai dengan yang sederhana dulu, tapi kerjakan secara rutin. Di antara hal yang paling direkomendasikan tentu saja dari ibadah sunnah, kalau kita mau mulai dengan solat, maka mulailah dengan solat-solat sunnah rawatib yang melengkapi solat-solat sunnah, solat-solat wajib anda. Solat sebelum dan solat sesudah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, atau juga lebih bagus 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini usahakan bisa dikerjakan secara baik dan teratur, maka ini adalah amalan yang sangat Allah cintai. Demikian pula jika anda selama ini jarang membaca Al-Quran, maka saatnya anda merutinkan bacaan Al-Quran. Ulama telah menjelaskan berdasarkan banyak hadis, ya, di antara kadar membaca Al-Quran yang ideal bagi seorang mukmin adalah mengkhatamkannya dalam 1 bulan. Namun bagi anda yang mungkin, ya, kalau belum bacaannya lancar, maka tidak apa-apa, ya, anda mengagendakan, menjadwalkan 1 hari berapa lembar, lalu anda konsisten di situ. Ketika sudah makin lancar dan anda merasakan nikmatnya, maka silakan tambah dan demikian seterusnya. Jangan terlalu banyak dulu yang menyebabkan kita akan kalah nantinya. Tapi yang penting bisa konsisten, jaga sekali lagi stamina ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Jika anda juga seorang yang berpunya, memiliki kelebihan harta, maka silahkan juga anda mengeluarkan infak, ya, setiap pagi, ya, setiap hari anda mengeluarkan infak walaupun sedikit, itu sangat berharga. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa setiap hari, setiap paginya, setiap hari Allah mengirimkan 2 malaikatnya. Malaikat yang mengatakan salah satunya, Allahumma, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan kepada orang yang berinfak, ya, khalafan, pengganti dari apa yang diinfakkannya, dan berikan balasan kepada orang yang menahan dirinya untuk tidak berinfak, talafan, kebinasaan pada harta yang ditahannya dan tidak ingin diinfakkannya. Orang yang mengeluarkan infak akan dikembangkan hartanya, akan diberkahi hartanya.
dan tidak akan berkurang dan tidak akan musnah sama sekali. Sebaliknya, orang yang menahan diri, tidak mau dikurangi hartanya dengan infak, justru akan binasa di sisi Allah, dan dia akan merasakan hartanya walaupun kelihatan tersimpan tidak berberkah lagi. Sedikit namun rutin, itu insyaAllah yang lebih baik. Jika Anda juga punya kemampuan untuk puasa, pilihlah dulu puasa-puasa 3 hari dalam sebulan umpamanya, ya, dan konsisten, ya, maka itu insyaallah di antara amalan-amalan yang terbaik. Ya, jadi intinya pelajari dalam syariat beberapa amalan-amalan sunnah, dan mulailah dulu yang sederhana, tapi Anda menjalaninya dalam waktu beberapa lama, ya, untuk konsisten. Konsistennya kalau kami sarankan bisa berapa bulan atau bahkan mungkin 1 tahun dulu Anda terus melakukannya, dan jika Anda melihat Anda masih punya kemampuan untuk menambah, maka silahkan untuk tahun berikutnya, ya, 1 tahun ke depan Anda menambah lagi, dan demikian seterusnya. Itu di antara cara untuk membiasakan kebaikan-kebaikan dan untuk mengistiqomahkan kebaikan, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menjadi orang yang dulunya berbuat kebaikan lalu meninggalkannya. Kata Nabi SAW, ya ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumu minal laili fatarakahu. Wahai hamba Allah, jangan menjadi seperti fulan. Dulu dia melaksanakan solat lail, kemudian dia tinggalkan. Solat lail sunnah, tapi ketika sudah biasa kita lakukan lalu kita tinggalkan, maka kita menjadi seorang yang tercelah. Karena itu sebelum kita memulai, perhitungkan dengan sebaik-baiknya bahwa kita akan bisa rutin dan konsisten dengan ibadah tersebut, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.